sebagai channel input kita, di mana kita memasukkan jack, maka untuk fader atau volume channel itu adalah pintu belakang. Nah, aux ini dia adalah pintu samping. Jadi ada dua jenis. Ada yang dia mencabang sebelum equalizer, pre-aux. Ada yang dia mencabang setelah equalizer, post-aux. Kalau insert, dia tidak sekedar mencabang, tetapi dia mengembalikan lagi ke channel tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat semuanya dimanapun berada, yang tentu masih setia di channel kita di Aji Permana Official. Sajian sesaji sesaat bersama Aji, membahas kita tentang tips, triks, dan pengetahuan dasar seputar audio. Bagi Anda yang ingin belajar audio, insya Allah channel ini merupakan satu yang bisa membawa Anda untuk mengetahui audio, dunia audio dari dasar sekali, dengan pemahaman dan logika yang sederhana, dengan cara-cara yang sederhana, dengan harapan mudah-mudahan tentunya bisa dengan mudah dimengerti. Baik, pada kesempatan kali ini kita masih membicarakan tentang mixer ya. Karena seperti yang saya katakan bahwa kajian kita tentang mixer ini akan banyak episode ya. Karena memang mixer itu perangkat ya yang urgent, perangkat yang sangat-sangat penting, dan dia memegang peranan penting dalam sebuah rangkaian sound system. Kemarin pada 2 episode sebelumnya kita telah membahas tentang fungsi-fungsi dasar daripada sebuah mixer, serta bagaimana proses audio itu di dalam kanal mixer. Nah, seperti yang saya katakan kemarin bahwa pada kesempatan berikutnya, yakni pada episode kali ini, kita akan mengupas atau mengangkat beberapa fitur-fitur aksesoris ya yang ada di dalam sebuah mixer. Saya harus mengangkat ini dulu ya, karena materi-materi kita yang berikutnya ini akan melibatkan pembahasan tentang aksesoris ini ya. Jadi mau tidak mau ini harus diperkenalkan dulu, harus kita kaji dulu, harus kita uraikan dulu, supaya nanti pada pembahasan berikutnya begitu ini digunakan nanti bisa difahami ya. Oke, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita tentang fitur-fitur aksesoris apa saja yang ada dalam sebuah mixer, jangan lupa ya, untuk teman-teman semuanya yang setia di channel ini agar bisa like dan share serta subscribe bagi Anda yang baru saja bergabung, dan silahkan bagikan kepada teman-teman Anda. Siapa tahu ini bermanfaat, siapa tahu ini memang yang dibutuhkan oleh kawan-kawan Anda, dan saya berharap mudah-mudahan apa yang kita sajikan di sini tentunya bermanfaat untuk orang banyak. Bunyikan selalu lonceng notifikasinya, karena suatu saat kita akan mengupload video-video lanjutan dan Anda tinggal membukanya begitu ada notifikasi. Teman-teman semuanya, bahwa selain fungsi-fungsi dasar ya, di dalam sebuah mixer itu ada banyak sekali fitur-fitur aksesoris ya yang disertakan dalam sebuah mixer. Bahkan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, fitur-fitur aksesoris ini semakin banyak ditambahkan pada sebuah mixer, baik itu pada channel input maupun juga pada master outnya. Kali ini yang mungkin sangat perlu ya, karena sehubungan dengan kita masih membahas channel mixer ini, yakni fitur-fitur aksesoris yang ada pada sebuah channel mixer. Kita akan bahas ini yang menurut saya paling urgent dan paling penting. Kita akan kenalkan dulu dua atau 3 fitur pertama ya, karena memang ada banyak fitur ya. Mudah-mudahan sempat ya, kalau tidak sempat 3, 2 ya. Yang pertama yang sudah sering kita singgung sebelumnya ya, namun tidak kita perdalam, yakni adalah fitur aux. Kita sempat singgung di beberapa pertemuan kita sebelumnya, bahkan jauh dari pembicaraan kita yang lalu ya, bahwa aux ini merupakan salah satu fitur tambahan di dalam sebuah channel mixer. Yang namanya fitur tambahan atau aksesoris ini dia tidak wajib ada ya. Dia tidak mesti ada. Kalau tidak ada, tidak mengapa gitu. Nah, apa sih sebenarnya aux itu? Kita bahas juga sudah pada kemarin bahwa aux itu seperti saya katakan, dia mencuri, menjegal audio sebelum dia keluar daripada kanal atau channelnya menuju ke master out. Apa maksud daripada penjegalan ini? Nah, ini kan tentunya ya. Dan apa manfaat aux itu? Penjegalan ini dilakukan ya
untuk menyalurkan audio yang ada di channel ini ke tempat lainnya selain master out. Jadi aux adalah pintu keluaran juga ya, seperti sebagaimana halnya volume pada channel ya. Kalau volume pada channel dia mengeluarkan sinyal audio itu menuju ke master out, kalau aux dia itu mengeluarkan audio menuju ke aux master, atau biasanya sering disebut juga dengan aux send. Jadi sama sebenarnya, namun ada yang berbeda gitu ya. Bedanya adalah kalau volume fader atau volume channel itu dia merupakan pintu terakhir, artinya dia mengeluarkan sinyal audio itu setelah semua proses selesai, baru dia kirimkan ke master out. Sementara seperti yang kita pernah singgung kemarin, kalau aux dia menjegal atau mencabang sinyal itu di tengah jalan dan dia keluarkan ke tempat lain. Saya ibaratkan sebuah channel mixer itu adalah rumah ya. Pintu depannya itu adalah sebagai channel input kita, di mana kita memasukkan jack. Maka untuk fader atau volume channel itu adalah pintu belakang. Nah, aux ini dia adalah pintu samping. Jadi kalau sinyal itu masuk melalui pintu depan, setelah diproses dia keluar lewat pintu belakang. Aux ini dia mengeluarkan, mencabang ya, bukan mengeluarkan sebenarnya. Dia menyalurkan audio itu juga melalui pintu samping ya, dan disalurkan ke tempat lain selain master out, yakni ke aux master atau aux send. Di mana aux send ini nanti dia juga terdapat jack outnya berbarengan atau terkumpul dengan jack master out. Jadi secara teknis dia menjegal audio, mencabang audio itu dan mengeluarkannya melalui pintu samping. Mungkin kita bertanya, apa fungsinya atau manfaat aux ini? Sesuai dengan fungsinya, dia menyalurkan audio itu ke tempat lain selain master out ya. Maka tentunya penggunaannya adalah yang selain untuk master out. Misalnya, kalau master out itu di dalam sebuah sound system digunakan untuk membunyikan speaker atau sound system yang ada dari depan ya, yang utama gitu ya, sound system utama, maka aux ini bisa digunakan antara lain juga untuk sound system monitor ya, atau speaker monitor. Seperti kalau orang lagi konser ya, biasanya aux ini digunakan untuk monitor panggung misalnya ya, yang ada di atas panggung ya. Karena dia melalui jalur lain selain master out, makanya dia tidak terpengaruh ya. Mau master out itu dipermak atau diproses bagaimanapun, aux tidak terpengaruh dia. Kalau master out ditutup, dia tetap bunyi ya, karena dia mencabang audio itu dari pintu samping seperti saya katakan tadi. Jadi dia tidak terpengaruh. Nah, biasanya ini digunakan untuk monitor panggung ya, speaker control ya, bagi mereka yang ada di studio recording ya. Nah, untuk aux sendiri ya, di dalam sebuah channel mixer itu tergantung ya pihak produsen ya. Kalau untuk jenis-jenis mixer kecil ya, dia biasanya punya satu aux saja. Kemudian untuk mixer yang kelas menengah, dia punya dua aux biasanya, aux 1 dan aux 2. Tetapi kalau jenis-jenis mixer yang besar ya, yang sampai 24 atau 32 channel, dia biasanya memiliki sampai 4 itu aux ya. Nah, menurut jenisnya sendiri ya, bahwa aux itu ada dua macam. Yang pertama, dia itu adalah jenis free aux ya. Kemudian yang kedua jenis post aux. Free aux itu adalah pencabangan atau pencurian sinyal audio oleh aux sebelum dia diproses oleh equalizer. Sementara post aux biasanya ini mencuri audio setelah dia diproses oleh equalizer. Jelaskan bedanya? Sehingga hasilnya pun nanti berbeda antara kedua jenis aux ini. Kalau aux pertama dia tidak akan terpengaruh apa-apa. Apapun disetel ya, yang ada di channel input, dia tidak akan terpengaruh. Misalnya kita setel ya, khususnya setelan equalizernya ya. Begitu kita setel bassnya, dia tidak akan ikut ngebass gitu. Tetapi kalau yang jenis post aux ya, dia akan terpengaruh. Kalau di channelnya kita angkat bassnya atau kita angkat treble-nya atau mid-nya, dia juga akan terpengaruh nanti di aux send 2-nya gitu. Jadi ada dua jenis ya.
ada yang dia mencabang sebelum equalizer, pre-aux, ada yang dia mencabang setelah equalizer, post-aux. Oke, terakhir karena aux ini ada pada semua channel ya, dari 1 sampai 36 misalnya ya. Karena dia ada di setiap channel, maka untuk auxennya kita bisa itu hanya memasukkan beberapa channel untuk kita mendengarkan di auxen gitu ya. Misalnya kita hanya ingin masukkan channel 1 yang ganjil aja, misalnya 3, 5, 7, 9 ya. Sementara 2, 4, 6, 8 itu ditutup, jadi nggak masuk. Apapun instrumen yang ada di genap dia tidak masuk. Hanya yang ganjil saja misalnya dimasukkan ke auxen tersebut. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah fitur aksesoris yang bernama insert ya. Insert ini sendiri sudah kita singgung ya, sudah sempat tersinggung gitu ya beberapa waktu yang lalu. Insert ini biasanya dia berada di dekat jack input sebuah channel. Dulu ya, saya sebelum memahami audio itu ya sudah penasaran tuh dengan fungsi insert yang ada di situ. Ini colokan apa nih? Kalau mic saya tahu ya, kalau line saya tahu gitu. Tapi insert ini untuk apa? Masukkan apa lagi ini gitu. Dulu gitu ya saya bertanya-tanya karena saya ini orangnya penasaran. Saya memikirkan bahasanya gitu. Insert sesuai dengan arti katanya, yakni sisip gitu. Saya mikir gitu, apa yang disisipkan gitu ya dalam sebuah channel ini ya. Tetapi yang saya paham saat itu sebagai orang yang awam dengan audio, bahwa ini kalau kita masukkan jack yang namanya insert sisip, pasti nih terputus gitu ya antara jack input menuju ke volume fader channel gitu. Dia berada di bawah daripada jack input gitu. Artinya kalau di insert ini ya, kita masukkan sesuatu, karena di situ berupa colokan ya, kita colok sesuatu, maka yang ada di colokan input baik itu mic atau line, dia terputus ke bawah gitu. Terputus dia menuju equalizer, menuju aux, menuju volume, menuju fan, menuju fader, putus semua dia. Itu logika saya dulu ya. Ternyata setelah saya paham dengan audio, setelah belajar, ternyata itu benar gitu ya. Tetapi saya yang tidak paham dulu itu apa yang mesti diinsertkan ke sini gitu. Nah, jadi teman-teman, insert ini seperti sebagaimana istilah katanya ya, insert yang berarti sisip, dia adalah salah satu jack atau colokan untuk menambahkan aksesoris luar. Yang termasuk aksesoris luar itu seperti efek ya, equalizer misalnya ya, limiter, atau juga kompresor dan jenis-jenis audio processing lainnya gitu. Dia bisa dimasukkan ke insert. Jadi nih, kalau kita mau memberikan efek pada sebuah channel saja, maka masuknya melalui insert. Insert itu adalah fungsinya bagi kita untuk menyela audio itu dengan sebuah efek. Kalau aux dia menjegal dan mencuri atau mencabang, maka insert ini dia mencabang juga, tetapi mencabangnya dia adalah untuk memberikan warna pada channel tersebut. Tergantung apa yang kita masukkan. Kalau kita masukkan efek, dia berefek. Kalau kita masukkan equalizer, dia bisa di-equalize ya. Kalau kita masukkan kompresor, suaranya nanti bisa disertai kompres gitu. Dan sebagainya, tergantung kita memasukkan jenis efek apa. Insert ini biasanya hanya tersedia pada jenis-jenis mixer yang agak besar ya, yang memiliki banyak channel. Jadi kalau channel biasa yang tanpa insert itu begitu dia masuk seperti saya katakan pada ini nih. Nah, pada video yang ini bahwa dia akan dihadang oleh gain, namun pada jenis mixer yang disertai atau dilengkapi dengan insert, sebelum gain ada insert dulu ya. Nah, satu lagi ya, beda antara aux dengan insert. Kalau aux itu dia mencabangkan signal dan meneruskannya melalui jalur lain. Kalau insert dia tidak sekedar mencabang, tetapi dia mengembalikan lagi ke channel tersebut. Jadi fasilitas insert yang ada di sini, dia memiliki dua fungsi. Fungsi sebagai input
serta fungsi sebagai output. Itulah kenapa dia dinamakan dengan insert. Jadi kalau sebuah channel yang disertai dengan fasilitas insert ya, kalau insert itu tidak kita pakai, maka sinyal yang dari jack input itu langsung menuju gain. Tapi begitu dipakai insert itu, maka sinyal itu akan beralih dulu memasuki alat yang kita pasang, yang kita koneksikan melalui insert tersebut. Itulah tadi makanya saya katakan bahwa insert ini dia memiliki jalur keluar serta memiliki jalur masuk. Jalur keluar yang dimaksud adalah jalur dari jack input. Jadi kalau misalnya mikrofon kita colokkan dalam channel, misalnya di channel 1 misalnya, sebelum dia menuju gain, apabila insert ini kita masukkan aksesoris eksternal, aksesoris suara, misalnya seperti efek ya, maka jalur sinyal daripada mikrofon ini dia akan keluar dulu di insert ya, akan keluar dari insert menuju atau masuk ke peralatan yang kita tambahkan tadi, diproses dia di dalam situ, kemudian dikeluarkan oleh alat aksesori eksternal ini, kemudian dibalikan lagi ke dalam insert untuk diteruskan kepada gain. Begitu. Jadi insert ini dia memiliki fungsi keluaran, memiliki jalur keluar, juga sekaligus memiliki jalur masuk. Lah kok bisa? Karena insert itu dia menggunakan jack stereo. Nah, untuk insert ini biasanya kebanyakan memakai jack Akai ya, atau jack mic, atau dalam istilah audio itu adalah jack Akai female. Nah, kalau sepintas ya, jacknya sama saja sih dengan line in gitu ya. Kalau dalam channel mixer seperti ini dia sama, tetapi beda pada hal itu ya. Jack line ya, yang ada di situ, atau jack mic yang menggunakan Akai yang ada di situ, itu adalah jack mono. Sementara jack insert di sebelahnya atau di bawahnya ini serupa, tapi dia memakai jack stereo. Kenapa dia pakai jack stereo? Karena dia punya dua fungsi. Jadi kalau jack stereo itu dia punya dua jalur. Dua jalur jack stereo ini difungsikan, satu untuk out, satu untuk input. Satu untuk mengeluarkan sinyal, satu lagi untuk memasukkan sinyal itu kembali sehingga dia tersambung. Nah, kesimpulannya sekali lagi bahwa insert ini digunakan untuk memasukkan efek eksternal dari luar ke dalam sebuah channel yang dipilih. Kalau dia dimasukkan di insert ke channel 1, maka channel 1 itulah yang akan mendapatkan efek, yang lain tidak gitu. Lain kalau kita menggunakan insert yang ada di master. Nah, insert ini juga ada ya, selain per channel biasanya ada juga channel insert yang ada di master. Nah, kalau di master dia semuanya gitu ya, dia terinsert semuanya gitu. Biasanya dia menjegal sebelum master out. Oke, terakhir tentang insert ini, kalau Anda mau bereksperimen ya, ingin membuktikan bahwa insert itu adalah sebenarnya sebuah pemutus ya, antara jack input ya dengan gain, cobalah Anda ambil ya jack Akai atau jack mic yang male seperti ini, yang tanpa dihubungkan kemana-mana nih ya, coloklah di lubang insert itu, maka sumber suara yang Anda colok pada suatu channel tidak terdengar lagi di master out ya, karena begitu kita colok di insert dia terputus, tidak masuk lagi ke bawahnya, dia tidak akan masuk lagi ke gain ya, dan jalur-jalur seterusnya. Karena apa? Karena terputus oleh jack ini. Sementara dia semestinya terhubung ke perangkat lain dan masuk lagi ke sini gitu. Tetapi karena tidak ada apa-apanya, maka terputuslah dia gitu. Jadi posisinya dia terputus di sini. Di dalamnya ada satu pin input, ada satu pin out. Itulah insert. Jadi sekali lagi bahwa insert ini bisa kita gunakan untuk memberikan warna khusus pada sebuah channel. Entah apapun yang dimasukkan ke situ. Mau equalizer eksternal, efek eksternal, misalnya tidak ingin menggunakan yang ada di mixer ya, atau misalnya biasanya nih ya, kompresor ya, yang agak lebih spesifik dimasukkan ke situ, limiter gitu bisa juga ya, atau kalau vokal itu biasanya anti feedback ya yang dimasukkan ke situ, bisa. Pokoknya semua jenis efek bisa dimasukkan ke dalam insert.
itu tujuannya hanya dipergunakan pada satu channel saja. Oke, jadi itu tadi fungsi insert dan juga aux yang sudah kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, untuk bagaimana cara merakit jack insert itu ada tekniknya tersendiri. Nanti kita akan informasikan pada pembicaraan kita di lain kesempatan. Oke, itu saja dulu yang kita informasikan pada kesempatan kali ini tentang aux dan juga insert, dua buah fasilitas aksesoris yang ada dalam sebuah channel mixer, di mana mixer ini ada biasanya mixer yang terdiri atas puluhan channel atau mixer besar ya. Oke, kita berpisah dulu dan jangan lupa saya ingatkan bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu untuk Anda bisa mengetahui informasi lebih lanjut tentang dunia audio yang kita berikan secara mendasar melalui Haji Firman Official di Sesaji, yang memang khusus untuk Anda. Ajak teman-teman Anda dengan cara men-sharing materi atau video konten ini, mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat untuk orang lain, untuk orang banyak. Saya Haji Firman, terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa subscribe, like, dan share sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.